Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam podcast Emana. Kita bersukacita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk saudara Puji. Halo saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin, puji Tuhan, saudari, senang bisa bersekutu dengan saudari. Amin. Semoga kita terus ya, sekalipun di masa-masa yang sulit, tetap mengalami perhentian ya di dalam Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang barusan disampaikan oleh saudara Puji, bahwa topik kita hari ini adalah berkaitan dengan perhentian. Ya. Nah, untuk porsi pembacaannya sendiri adalah di dalam Lukas pasal 6 ayat 1-11. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk membacanya. Dan dari bagian ini kita akan mengambil satu topik, ya, yaitu perhentian Sabat. Ya, jadi persekutuan kita hari ini akan membahas mengenai perhentian Sabat. Dan untuk memasuki persekutuan kita, saya ingin membacakan satu ayat dalam Lukas pasal 6 ayat 5. Bunyinya, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Puji Tuhan. Ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Dan selanjutnya untuk melihat gambaran yang lengkap ya dari porsi ini mengenai perhentian Sabat, waktu saya serahkan kepada saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, di sini ada satu frase yang sangat menarik ya. Yaitu adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari saudara-saudari kita terlebih dulu ya melihat mengenai Sabat ini sendiri. Saudara-saudari, di dalam Alkitab ya Sabat atau biasa disebut Sabat hari ke-7 ya. Hari Sabat tidak dikatakan dengan jelas ya kata Sabat, tetapi disebutkan di dalam kitab Kejadian mengenai hari yang ke-7 ya, yaitu ketika Allah berhenti dari segala yang Dia ciptakan karena Dia sudah merasa puas ya akan hasil penciptaannya ya, akan penciptaannya. Nah, dari saat itulah Allah berhenti dan Allah menguduskan hari itu. Kemudian saudari Sabat kembali kata Sabat kembali muncul ya di dalam kitab Keluaran ya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 di sini dikatakan, lalu berkatalah Musa ya kepada mereka, inilah roti yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Saudari, jadi Sabat itu memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama adalah kepuasan Allah, ya, perhentian Allah, karena di atas muka bumi saat itu sudah ada ekspresi Allah dinyatakan melalui manusia. Kemudian di dalam kitab Keluaran itu adalah Sabat itu adalah perhentian ya bagi manusia, karena orang-orang Israel ketika mereka berada di Mesir, mereka ditindas ya, mereka tidak ada waktu untuk mengalami perhentian, mereka tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah ya. Ketika mereka izin ya kepada Firaun untuk beribadah kepada Allah, Firaun justru mengatakan kamu ini bangsa yang malas ya kan. Jadi bagi orang-orang penyembah berhala, menyembah Allah ya, mengalami perhentian untuk beribadah kepada Allah itu menurut mereka itu adalah seperti orang yang malas ya kan.
Nah, karena itu Tuhan mengaturkan kepada orang Israel suatu hari ya bagi mereka untuk mereka berhenti, dan hari itu ya mereka mengalami perhentian, hari itu mereka mengalami kepuasan. Hari itu juga mereka perlu mengingat Allah pencipta mereka. Jadi saudara-saudari, inilah ya makna dari hari Sabat. Di hari Sabat harusnya ada perhentian. Di hari Sabat harusnya ada kepuasan. Di hari Sabat harusnya ada peringatan akan Allah ya. Amin. Nah, saudara-saudari, kita melihat di sini orang-orang itu telah jatuh ya dari dalam makna Sabat ke dalam liturgi Sabat ya, saudara-saudari ya. Mereka lebih menyenangi liturginya daripada mengalami makna Sabatnya ya, saudara-saudari ya. Jadi sampai di sini kalau kita merujuk ya kepada bagian yang sama di dalam Matius pasal 12 ayat 1-8, di sana dikatakan orang-orang Farisi itu datang dan mengamat-ngamati ya. Harusnya orang-orang Farisi ini yang paling tahu makna Sabat itu, harusnya. Tetapi justru di sini mereka lah yang paling tidak memiliki perhentian. Ya, karena mereka mencari orang-orang yang bersalah, ya, orang-orang yang tidak memelihara hari Sabat ini. Nah, di dalam Matius pasal 12 ya, kita merujuk kepada bagian di dalam Matius pasal 12, Tuhan membandingkan dirinya di dalam 3 hal ya. Pertama, dia itu lebih besar dari Daud. Lalu yang kedua, dia lebih besar dari Bait. Yang ketiga, dia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Haleluya. Nah, kita masuk ke Tuhan atas hari Sabat tadi yang dibicarakan, yang dibacakan oleh saudara Stephen di Lukas pasal 6. Saudara-saudari, Tuhan atas hari Sabat ini adalah menyatakan bahwa dia adalah pemilik hari Sabat itu ya. Tuhan itu adalah Tuhan ya, adalah pemilik atau yang menetapkan hari Sabat itu. Nah, karena itu saudara-saudari, karena dia yang menetapkan hari Sabat ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menetapkan hari Sabat, maka dia sendiri juga yang berhak ya untuk meniadakan hari Sabat itu. Ya, saudara-saudari ya, kalau kita bicarakan meniadakan hari Sabat itu, maka kita perlu melihat teladan. Ya, maka kita perlu melihat teladan. Saudari, apakah ada teladan ya Tuhan atau murid-murid atau rasul-rasul tetap merayakan, tetap menjaga liturgi Sabat? Ya, kita boleh cek di dalam Kisah Para Rasul, juga di dalam surat-surat kiriman ya. Saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita menemukan hari Sabat, ya mungkin itu hanya satu, itu hanya penanda waktu. Yang kedua itu adalah kesempatan ya bagi murid-murid untuk memberitakan Injil. Atau yang ketiga itu adalah kesempatan bagi jemaat mula-mula ya, itu untuk berkumpul ya bersama-sama di dalam satu kumpulan yang besar. Setelah itu saudara-saudari, kita tidak melihat lagi ya. Setelah itu kita tidak melihat lagi. Amin. Jadi apa kesimpulannya? Saudara-saudari, hari ini kita perlu mengalami hari Sabat yang sejati ya. Kristus perlu menjadi perhentian kita. Saudari, di mana kita bisa mendapatkan perhentian? Kita mendapatkan perhentian itu bukan di ladang tempat kita bekerja, ya, tetapi adalah di rumah. Haleluya. Saudari, Kristus itu adalah rumah rohani kita, ya. Kita perlu tinggal di dalam Kristus, di dalamnya kita mengalami perhentian. Nah, rumah juga mengacu kepada gereja. Saudari, gereja itu adalah keluarga Allah, gereja itu adalah rumah Allah. Di manakah kita mengalami perhentian? Yaitu di dalam hidup gereja, ya.
di dalam persekutuan-persekutuan. Saudari, amin. Kita perlu ya membayar harga. Kalau dulu kita dikatakan adalah harus mengingat hari Sabat ya, menguduskan hari Sabat. Kalau di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani dikatakan apa? Di dalam Ibrani pasal 12 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, pertemuan-pertemuan ibadah ini adalah tempat di mana kita mengalami perhentian, suplayan, tempat di mana kita di sana mengingat Tuhan. Amin, saudara-saudari. Ya, terakhir Sabat, ketika kita mengalami perhentian, kita perlu apa? Mengingat Tuhan ya, Dia sebagai pencipta, penebus, Dia sebagai penyelamat, Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Tuan, Dia sebagai hayat. Di saat Sabat kita juga harus beristirahat ya. Di saat Sabat Kristus sebagai sahabat kita, hidup gereja sebagai sahabat kita perlu mengalami suplayan ya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji atas persekutuannya. Saudara-saudari, kita melihat dari apa yang disampaikan tadi bahwa hari ini ya Sabat bagi kita bukan lagi memelihara tradisi tertentu, bukan lagi liturgi tertentu, tetapi Sabat bagi kita hari ini adalah kenikmatan akan Kristus. Jadi saudara-saudari, Kristus adalah Sabat kita yang sejati. Kapankala kita menikmati Kristus, maka di dalamnya kita mendapatkan perhentian. Ya, dan perhentian itu adalah Sabat yang sejati. Jadi semoga saudara-saudari berita ini juga boleh menerangi kita, ya mengoreksi kita, terlebih yang paling penting adalah memalingkan kita kepada Kristus. Ya. Kristus harus menjadi kenikmatan dan segala sesuatu bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup persekutuan kita, saya minta saudara Puji untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Puji Tuhan, saudari mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau ingin kami mengalami perhentian di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, di dalam dunia tidak ada perhentian. Benar. Tuhan, dunia menindas kami. Tuhan, dunia memperhamba kami. Amin. Tuhan, bahkan dunia menghalang-halangi kami untuk datang kepadamu. Amin. Tuhan, karena itu Tuhan kami perlu merebut setiap kesempatan. Amin. Tuhan, bila ada persekutuan-persekutuan, bila ada sidang-sidang, Tuhan, bila ada ibadah-ibadah, Tuhan di sanalah kami Tuhan, Tuhan mengalami perhentian di dalam rumah Allah. Amin. Tuhan, di dalam hidup gereja, kami mengalami suplayan, Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu, kami boleh juga mengingat Engkau. Amin. Tuhan, kiranya Tuhan di dalam waktu-waktu kami, kesibukan kami sepanjang hari, kami juga boleh Tuhan meluangkan waktu khusus Tuhan bagi kami untuk datang kepadamu, untuk mengalami perhentian di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perhentian kami yang sejati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuannya hari ini saudara Puji. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati saudara-saudari yang mendengarkan podcast hari ini. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menyuplai dan mendorong kita untuk maju terus di dalam iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.